Untuk mengujinya, kita ubah salah satu nilai dari salah satu pelamar. Ketika nilainya diubah, apakah kriteria pada keterangan dan kesimpulan ikut berubah juga? Untuk contoh di sini, kita akan mengubah nilai motivasi untuk pelamar nomor 1. Misalnya kita ganti ke angka 50. Maka kriteria keterangannya sudah berubah menjadi tidak lulus dan kesimpulannya masih dapat disarankan. Video kali ini kembali saya akan berbagi tutorial sederhana, yaitu cara menentukan kriteria tertentu pada kolom keterangan dan kolom kesimpulan berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh oleh masing-masing pelamar. Untuk contoh di sini saya sudah menyediakan satu tabel contoh, yaitu hasil tes wawancara penerimaan calon karyawan, yang tabelnya terdiri dari nomor, nama, kemudian jenis kelamin, dan aspek penilaian mulai dari nilai pengalaman sampai ke nilai emosi. Kemudian ada kolom rata-rata, kolom keterangan, dan kolom kesimpulan. Pada tabel ini yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari nilai rata-rata dari masing-masing pelamar. Untuk mencari nilai rata-rata ini kita akan menggunakan fungsi aperek. Kita klik pada kolom pertama nilai rata-rata ini, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita masukkan atau kita ketik aperek, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita tarik perolehan nilai dari pengalaman sampai ke emosi, kemudian kurung tutup dan kita enter. Sekarang sudah muncul nilai rata-rata dari pelamar nomor 1. Berikutnya rumus ini kita copy atau kita tarik sampai ke pelamar yang paling terakhir. Setelah kita copy ke bawah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai rata-rata masing-masing dari setiap pelamar. Setelah kita menentukan nilai rata-rata, selanjutnya kita akan membuat kriteria tertentu pada kolom keterangan ini. Untuk kriteria yang dimaksud adalah keterangan lulus dan tidak lulus. Untuk membuat kriteria tersebut, kita akan menggunakan fungsi if. Klik pada baris pertama kolom keterangan ini, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik if, selanjutnya kurung buka, kemudian kita klik pada nilai rata-rata di baris pertama kolom nilai rata-rata ini. Sekarang kita mau menentukan nilai berapa yang dinyatakan lulus dan dinyatakan tidak lulus. Untuk contoh di sini kita akan membuat nilai di bawah atau kurang dari 72 dinyatakan tidak lulus dan di atas 72 dinyatakan lulus. Untuk itu kita ketik tanda kurang dari atau lebih kecil dari 72, kita ketik angka 72, kemudian titik koma. Selanjutnya kita masukkan tanda kutip, kemudian kita ketik tidak lulus, kemudian tanda kutip lagi, titik koma, kemudian kita masukkan lagi tanda kutip dan kita ketik lulus. Selanjutnya tanda kutip lagi dan kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Sekarang sudah muncul keterangan lulus untuk pelamar nomor 1. Berikutnya rumus ini kita copy atau kita tarik ke bawah sampai ke pelamar yang paling akhir. Sekarang sudah muncul semua keterangan untuk masing-masing pelamar. Bisa kita lihat di sini bahwa pelamar nomor 4, kemudian nomor 6, nomor 9, nomor 13 dan nomor 15 ini dinyatakan tidak lulus pada kolom keterangannya. Selanjutnya kita akan membuat pewarnaan khusus pada kolom keterangan ini secara otomatis. Untuk contoh di sini kita akan membuat keterangan tidak lulus warnanya merah. Kita blok kolom keterangan ini dari baris pertama sampai baris yang terakhir. Kemudian kita ke conditional formatting, kita pilih highlight cell, kemudian ke equal to, kemudian pada format cell ini kita ketik tidak lulus. Kemudian pada white-nya kita pilih custom format, kemudian pada fill-nya kita pilih warna merah. Kemudian kita klik OK. Untuk fontnya nanti bisa teman-teman sesuaikan, misalnya kita kasih warna putih. Setelah selesai dengan kolom keterangan, selanjutnya kita akan membuat kriteria tertentu pada kolom kesimpulan ini. Adapun kriteria tersebut adalah kriteria disarankan untuk yang lulus, kemudian untuk yang tidak lulus ada 2 kriteria kesimpulan,
yaitu tidak dapat disarankan dan masih dapat disarankan. Untuk membuat kriteria tersebut, kita masih akan menggunakan fungsi if. Namun di sini kita akan menggunakan 3 kriteria sekaligus. Kita klik pada baris pertama kolom kesimpulan. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik if, kemudian kurung buka. Selanjutnya kita akan menentukan bahwa nilai lebih besar atau di atas 72 itu keterangannya disarankan, kemudian nilai di atas 71 masih dapat disarankan, dan nilai di bawah 71 tidak dapat disarankan untuk keterangannya. Kita klik pada nilai rata-rata, kemudian kita ketik besar dari 72, kemudian titik koma, kita masukkan tanda kutip, kemudian keterangannya disarankan, kemudian tanda kutip lagi, selanjutnya titik koma, kemudian kita masukkan if, kita ketik kurung buka, kemudian kita klik lagi pada kolom nilai rata-rata, kemudian kita masukkan tanda kurang dari 71, kemudian titik koma, masukkan tanda kutip, kita ketik tidak dapat disarankan, kemudian tanda kutip lagi, masukkan titik koma, kemudian tanda kutip lagi, ketik masih dapat disarankan, tanda kutip lagi, kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Sekarang sudah muncul item kesimpulannya. Berikutnya kita copy lagi atau kita tarik dari atas sampai ke bawah. Sekarang sudah muncul kesimpulan untuk masing-masing pelamar. Misalnya untuk tidak lulus ada yang tidak dapat disarankan, kemudian ada yang masih dapat disarankan. Berikutnya kita akan membuat pewarnaan khusus lagi untuk kesimpulan tidak dapat disarankan dan masih dapat disarankan. Kita blok untuk kolom kesimpulan ini, kemudian kita ke conditional formatting, kita ke highlight cell, kemudian kita pilih equal to, kemudian pada format cell ini kita ketik tidak dapat disarankan, kemudian pada custom formatnya kita pilih fillnya ini warna merah, kemudian untuk fontnya ini kita beri warna putih, kemudian kita klik OK. Sekarang sudah muncul warna khusus kesimpulan yang tidak dapat disarankan. Berikutnya kita blok lagi kolom kesimpulan ini, kita kembali ke conditional formatting, kita pilih highlight cell, kemudian equal to, kemudian pada format cell ini kita ketik masih dapat disarankan. Selanjutnya pada custom format, untuk fontnya kita biarkan tetap otomatis, kemudian kita ke fill, ini kita beri warna kuning. Sekarang sudah muncul khusus yang masih dapat disarankan, format kesimpulannya warna kuning. Setelah kita menghitung nilai rata-rata, kemudian kita memasukkan kriteria secara otomatis pada kolom keterangan dan kesimpulan. Selanjutnya kita uji. Untuk mengujinya, kita ubah salah satu nilai dari salah satu pelamar. Ketika nilainya diubah, apakah kriteria pada keterangan dan kesimpulan ikut berubah juga? Untuk contoh di sini kita akan mengubah nilai motivasi untuk pelamar nomor 1. Misalnya kita ganti ke angka 50. Maka kriteria keterangannya sudah berubah menjadi tidak lulus dan kesimpulannya masih dapat disarankan. Kemudian kita ubah lagi misalnya ke angka 40. Sekarang yang berubah adalah kriteria kesimpulan, yaitu tidak dapat disarankan. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam sehat.